أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kitab Al-Hikam membahas tentang ulama ahli ilmu dan ulama ahli hikmah. Langsung kitab pertama, min alamatil i'timadi alal amali nuksonur rojai ingda wujudi zulal. Di antara tanda sikap mengandalkan amal ibadah berkurangnya harap kepada Allah tatkala hilap. Amal yang dimaksud di sini ialah amal ibadah seperti salat dan zikir. Rukun salat ada 17 dan zikir itu ada beberapa zikir. Zikir sir, zikir kolbu. Banyak sekali tentang zikir. Ada dua kelompok orang yang mengandalkan amal mereka atau menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah, bukan pada Allah secara murni. Mereka itu adalah para abid, orang yang tekun beribadah. Jadi abid, orang yang bertekun beribadah, mengandalkan ibadahnya kepada ibadah, bukan karena kepada Allah. Bukan kepada Allah dia beribadah, tapi karena ibadahnya dia untuk menghindari kecelakaannya, karena dia mengandalkan ibadah. Jadi orang-orang abid, disebutnya orang-orang abid. Dan para murid, orang menghendaki kedekatan dengan Allah. Golongan pertama menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya sarana untuk meraih surga dan menghindari siksa Allah. Sementara itu, golongan kedua menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya cara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, menyingkap tirai penghalang hati, membersihkan keadaan batin, mendalami hakikat ilahi mukasyafah, dan mengetahui berbagai rahasia ketuhanan yang lain. Jadi di sini ada dua golongan abid, golongan murid. Abid itu orang yang tekun beribadah, sementara murid orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah. Berarti seorang murid perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kedua golongan ini sama-sama tercela. Kenapa tercela? Karena dia tidak karena Allah. Karena tindakan dan keinginan mereka itu terlahir dari dorongan nafsu dan sikap percaya diri berlebih. Jadi dalam hal beribadah jangan terlalu percaya diri berlebihan. Kalau bisa biasa saja, jangan berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebihan itu memang tidak bagus. Mereka menganggap amal ibadah sebagai perbuatan diri mereka sendiri dan yakin bahwa amal ibadah itu pasti akan membuahkan hasil yang mereka inginkan. Ternyata itu belum tentu, karena dalam hatinya tidak untuk karena Allah.
Berbeda halnya dengan orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Contohnya orang-orang arif, mereka tidak bergantung sedikit pun pada amal ibadah yang mereka lakukan. Menurut mereka, pelaku hakiki dari semua amal ibadah itu ialah Allah. Semuanya ketulusannya hanya karena Allah, semata pekerjaannya karena Allah. Dia disuruh Allah. Semuanya karena Allah semata, sedangkan mereka hanyalah objek penampakan diri. Mereka gurunya Allah mungkin dari semua tindakan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikmah, Ibnu Athaillah menyebut salah satu tanda orang-orang yang menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah yang mereka lakukan bukan pada Allah secara murni, tujuannya supaya setiap hamba bisa mengenali siapa dirinya dan termasuk golongan mana ia. Kita mesti melihat kita diri sendiri, harus melihat kita termasuk golongan abid, golongan murid, apa golongan arif. Apabila di saat melakukan maksiat dan dosa, ia kehilangan harapan pada Allah yang Maha Rahmat yang akan memasukkannya ke surga. Jadi kalau mau masuk ke surga, berharaplah dengan rahmat Allah, berharaplah dengan syafaat Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau keselamatan dunia dan akhiratnya, menyelamatkannya dari azab dan mewujudkan semua keinginannya, ia dianggap termasuk golongan abid dan murid. Jadi golongan abid itu di saat melakukan maksiat dan dosa, ia kehilangan harapan pada Allah yang Maha Rahmat yang akan memasukkannya ke surga. Namun apabila mereka dirinya nihil dan tak berdaya, ia termasuk golongan arif. Jika melakukan kesalahan atau maksiat dan lalai, seorang yang termasuk golongan arif akan melihat perbuatan itu sebagai ketetapan dan takdir dari Allah atas dirinya. Begitu bedanya. Berarti abid dan murid itu sama-sama tercela karena dia tidak menginginkan rahmat dari Allah dan tidak menginginkan syafaat dari Allah, karena dia mengandalkan amalnya untuk masuk ke surga. Sementara orang-orang arif akan melihat perbuatan itu sebagai ketetapan dan takdir Allah atas dirinya. Jadi orang arif ini semuanya sudah karena Allah. Belajarnya karena Allah, berdirinya dia dari Allah, geraknya juga dari Allah, melihatnya dari Allah, tangannya udah dikasih dengan Allah, semuanya sudah karena Allah. Siapa orang-orang arif? Jadi apik orang-orang arif itu. Pikirannya jernih karena dari Allah, hatinya bersih karena dari Allah. Demikian pula saat melakukan ketaatan atau mengalami musyahadah, merasa melihat Allah Al-Bashir. Al-Bashir itu maha melihat. Golongan arif tidak memandang bahwa segala daya dan upayanya lah yang melakukan ketaatan dan kebajikan itu. Baginya tak ada beda saat benar ataupun salah, saat taat maupun hilaf, karena ia telah tenggelam dalam lautan tauhid. Karena percaya orang arif ini percaya kepada rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Bagusnya dari Allah, jeleknya dari Allah, kelakuan bagusnya dari Allah juga, kelakuan jelek dan buruknya dari Allah. Rasa takut dan harapnya dalam kondisi tetap dan seimbang. Keseimbangan dan balance antara dunia dan akhiratnya masih dari Allah juga. Maksiat tak pernah mengurangi rasa takutnya kepada Allah, dan ketaatan pun tidak menambah rasa harapnya kepada Allah. Jadi keseimbangan yang perlu orang-orang arif ini seimbang antara dunia dan akhiratnya. Maka dari itu, siapa yang tidak mendapati tanda seperti ini dalam dirinya, hendaklah ia berusaha mencapai makom kedudukan arif dengan
banyak melakukan olah batin, riadoh dan wirid. Jadi orang-orang arif ini dia tidak berhenti untuk bangun malam seperti sholat hajat, sholat tahajud, sholat istihoroh, dan wirid-wirid yang telah diijazahkan oleh gurunya. Di sini orang-orang arif tetap setiap malam riadoh, yaitu olah batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan yang lainnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang diijazahkan oleh gurunya. Sebagai contohnya, melalui hikmah, Ibnu Athaillah ingin mendorong para syalik, peniti jalan menuju Allah, agar menghindari sikap bergantung pada sesuatu selain Allah, termasuk bergantung pada amal ibadah. Jadi tidak boleh bergantung kepada amal ibadah, tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kita bergantung hanya kepada Allah. Jadi bergantunglah kepada Allah. Kalau kita mah kan belum disuruh mah gitu. Jauh, kita mah jauh dari karena Allah ibadah itu. Soalnya masih dipaksa ibadahnya. Tapi kan itu juga makom menuju peniti jalan menuju Allah, para orang-orang syalik. Insyaallah wallahu a'lam.